Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan keadilan, kemakmuran bagi bangsa Indonesia ini tidaklah sulit jika saja siapapun penguasanya memang berniat memberikan keadilan dan kemakmuran kepada bangsanya. Negeri kita sangat kaya raya, namun banyaknya para pejabat yang bajingan itulah yang membuat rakyat ini miskin. Negeri ini terbelakang, padahal resources yang ada di negeri ini melimpah ruah. Ikuti kegelisahan Eko Gagak yang terus bersuara. Pantaskah berharap pada Presiden Prabowo? Silakan, monggo kritik Anda silakan tulis di kolom komentar. Wassalam. Halo Mas Eko. Ya. Assalamualaikum. Salam. Seger waras Mas Eko ya. Oke Mas Eko, ini loh, kemarin di Surabaya itu kan ada kasus pembunuhan yang kemudian tersangkanya divonis bebas oleh 3 hakim. Kemudian belakangan diketahui itu menerima suap untuk membebaskan tersangka. Gimana Mas Eko? Ya itu kan pengembangan ya terkait penyelidikan dari kejaksaan ya, dimulai dari kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi dan kejaksaan agung. Itu kita tahu ya, bersama kan sudah kita paparkan ya beberapa waktu yang lalu, tidak ada aksi ya. Jadi begini, kalau saya simpel aja ya, pandai-pandai itu menutupi bangkai, akhirnya tercium juga gitu. Jadi kehidupan ini nggak kekal lah ya, suatu saat pasti ada masanya seperti itu. Dan kita ketahui itu dari peristiwa itu ya yang menewaskan ini ya, Syera Aprianti seingat saya itu ya, hakimnya dari pengadilan negeri itu RNPA Damani, Anindya dan Mangapul ya. Terus pengacara yang dari pelaku itu Gregorenus Sengatani, dia bernama Lisa ya Rahmat ya berupaya lah membebaskan ya kliennya itu ya, pastinya menyiapkan dana ya agar tidak terjerat atau tidak dijadikan terpidana gitu, seperti itu. Yang juga viral ya di medsos ya, atau media cetak atau media audiovisual lainnya ya, terkait kasusnya maklar kasus lah, seperti itu, yang dia mantan pejabat ya Mahkamah Agung ya, enggak main-main itu, jabatan tinggi ya balitbang apa ya, sehingga saya seperti itu, namanya Jarod Fikar ya, sudah ditemukan uang ya setelah dalam penggeledahan itu ya berkisar 920 miliar, bayangkan itu tidak mencapai 1 triliun ya. Tambahkan lagi emas batangan ya seberat kurang lebih 51 kilogram. Kita ketahui pecahan mata uangnya ada yang bentuk mata uang Singapura dan rupiah. Ya itulah kita soroti ya, seperti ini Republik ini. Itu hanya Jarod Fikar ya, belum hakim-hakim yang lain ya gitu Ya Mas Eko. Jangan lupa kejaksaan sejauh mana ya untuk mengusut secara tuntas terkait kasus ini gitu.
Ya Mas Eko, kalau kita melihat dari situ, kemudian kita bisa melihat bahwa hukum di Indonesia ini sudah carut marut, bahkan di dalam hukum kepemiluan ya, yang menghasilkan pemimpin, menghasilkan pilkada, pilpres yang semacam ini, itu juga dari hukum juga. Gimana pendapat Mas Eko? Ya kalau itu kan inilah yang terjadi ya di Republik selama reformasi ya, katakan sudah berantakan ya. Kalau kita ketahui dari sistem tata negara aja atau konstitusi seperti itu ya, belum lagi untuk regulasinya tentang ya, pemberantasan korupsi, belum lagi tindak pidana kriminalitas dan menyangkut hukum yang lain. Kita ini udah dibuat berantakan semua, udah amburadul ya. Jadi yang kita tahu bagaimana ya nasib orang yang nggak punya, yang selalu saya mengurai itu, kalau nggak ada uang ya pasti ya celaka lah ya, seperti itu. Bagaimana keadilan sosialnya gitu ya, selalu saja tajam ke bawah, tumbuh ke atas ya. Ya Mas Eko, menyambung benahi kan dengan era baru ya dari pelantikan presiden ini, beranikah untuk memperbaiki konstitusi yang mengalami banyak bocoran dan berantakan ya, terkait aturan pemilu ya, yang mencakup pilpres, pileg, yang sebentar lagi pilkada ya, yang meskipun sudah berlangsung, sudah diselesaikan dari awal bulan Februari lah. Kalau pilkada ini kan rangkaian aja ya. Jadi ada yang mengatakan, saya ulang ya, kan pernah saya sampaikan kalau untuk calon tunggal itu versinya pemerintah ya, oligarki atau parpol, sedangkan kotak kosong atau bumi kosong versinya rakyat. Ini bagaimana mendefinisikan seperti itu? Ada apa kan seperti itu? Nah kalau saya sudah bikin artikel itu kan sudah 3 artikel ya, terkait refleksi dan terkait untuk kotak kosong ya, sama juga bohong ya, itu kan produk dari rezim yang kemarin yang pulang ke Solo ini. Jadi seperti itu. Nah, terus ya kalau misalkan ya kotak kosong menang, misalkan ini dari 41 wilayah ya, atau daerah ya, yang diperbutkan daerah tingkat 1 dan daerah tingkat 2, misalkan dimenangkan ya, kotak kosong. Nah, ya terus yang menjadi kepala daerahnya siapa? Ya memang sudah dilantik untuk penjabat sementara lah gitu. Kalau di dalam aturannya kan Undang-Undang Pilkada 10 2016 itu sudah menjelaskan dari pasal 54 itu bahwa misalkan kotak kosong menang, nah gitu loh, itu pilkada bisa diulang untuk per 27 November tahun 2025 yang akan datang, dan calon tunggal bisa mencalonkan lagi gitu loh, meskipun calon yang incumbent atau petahana ini sudah 1 kali periode ya, 1 kali menjabat ya, seperti itu. Jadi kita mencari caranya seperti apa. Sudah banyak protes atau terkait untuk kejanggalan yang saya katakan itu hingga dilaporkan ke kepolisian atau ke Mahkamah Konstitusi gitu. Apa yang dicari gitu, betulkah mereka berjuang itu seluruh rakyat ya, atau semua lapisan masyarakat ya? Kalau saya mengerti sih ya mereka hanya segelintir saja ya, fakta yang ada
Jadi kan masyarakat seperti dia tidak ada masalah, diam-diam aja gitu. Ya saya nggak tahu. Nah kalau bicara itu kan sudah jelas berantakan sampai katakan tadi kok. Selama ini ya setiap ganti kepemimpinan, katakanlah ganti rezim itu ya pasti ada apa ya kayak perubahan-perubahan yang lebih parah lagi, bermanuver. Nah, sekali lagi merekayasa dan bermanipulasi di situ untuk mengamankan kekuasaannya yang kita ketahui ada kan sifatnya korporasi, ada penguasa, pastinya juga ada pengusaha ya selaku penopang atau pensuplai anggaran dan segala halnya. Dan ini perlu diketahui terkait kota kosong itu memang bukan peserta gitu ya. Nah, itu alternatif gitu loh. Nah kalau berbicara demokrasi, republik ini tidak mengenal demokrasi gitu loh. Yang kita ketahui ada demokrasi liberal, otoritarian, terus kapitalis gitu loh. Karena apa? Inilah kita bangga dan kita harus bersyukur pada the founder kita bahwa demokrasi ini produknya asing dan kita ini punya ada tradisi budaya sendiri dan demokrasi itu ada dan tercantum di dalam sila-sila Pancasila itu sendiri gitu loh. Ya saya ingatkan dulu kita di era Orde Baru mengetahui ya hanya 3 partai ya. Yang kita ketahui ada Partai Demokrasi Indonesia PDI. Nah itu loh, dengan harapan ada demokrasi ya, itu hanya kendaraan berpolitik saja gitu loh, kendaraan. Jadi bukan kita untuk demokrasi versi yang lainnya gitu, karena sudah termaktub di dalam sila-sila itu Pancasila seperti itu. Nah ini yang harus dipahami gitu loh. Jadi terkait apalagi untuk aturan seperti undang-undang ya, tindak pidana korupsi atau pemberantasan korupsi seperti itu. Ya karena gini loh, kalau di negara-negara lain pastilah ada yang dihukum mati. Nah kita ya gitu loh, alasan melanggar hak asasi manusia. Yang kita ikuti undang kita 9 tahun 1999 Deklarasi of Human Rights ya. Kita itu masih belum belum sampai untuk ke situ gitu loh. Karena ingat peradaban kita itu berbeda dengan peradaban negara-negara maju gitu loh. Kita ini negara berkembang, jadi berkembang yang nggak jelas kemana arahnya ya. Untuk konstitusi yang sebutkan tadi itu aja yang nggak selesai. Karena apa? Ya kan kita ketahui Mahkamah Konstitusi lahir di era reformasi, di Orde Baru tidak ada itu. Ya karena apa? Kita nggak ada Dewan Pertimbangan Agung, terus ada namanya apa ya? Ya saya lupa itu. Jadi seperti itu. Ya kita gagal atau salah kaprah saya mengatakan itu. Ya nanti kalau harapan ya untuk rezim ya, Presiden Bapak Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo ini kan harapan ya kan ya ada perbaikan ya, entah revisi terkait undang-undang pilkada maupun pemilu yang kita ketahui sudah banyak kejanggalan ya, hingga kita ketahui dengan sistemnya seperti saat ini. Jadi udahlah, biarlah ini diakhiri dengan pilkada yang sesuai dengan TSM-nya gitu. Kalau kita mau melawan digital review, temponya berapa untuk mengajukan gugatan itu? Ya kita ketahui ya, yang pilpres ini aja kan gugatan masih berlangsung sebenarnya, tapi kan
pada tanggal 20 Oktober kemarin udah dilantik kayak gitu loh. Artinya kan ya sia-sia juga, sama halnya dengan pilkada. Dan ini kan pilkada itu rangkaian dari pemilihan umum tahun 2024 ya. Penduduk Surabaya saja anggaran untuk pilkada ya terkait namanya itu janjian terkait hibah ya dari APB daerah sudah mencapai 114 miliar, bisa seperti itu ya. Lebih parah lagi calon tunggal didukung 18 partai politik yang kita ketahui kursi DPRD di tingkat 2 juga berapa gitu loh. Terus dari 18 partai politik apa ada kursi di situ ya? Ya cuma partai besar aja yang menempati jabatan legislatif di DPRD gitu loh. Ya, daripada misalkan saya memiliki partai politik daripada nggak ada kuota atau nggak berdapat jatah, ya kita dukung aja seperti itu. Nah ini yang terjadi. Jadi sekali lagi dan mungkin berulang kali saya katakan, partai politik ini sebagian besar dari permasalahan bangsa dan negara Republik ini. Jadi kemarin saya bikin artikel ya terkait Sumpah Pemuda ya yang ke berapa? Seingat mesti itu 96 ya itu ya. Nah, kita ketahui semangat ya dari untuk pengakuan kepada tanah air ya, terus bangsa dan bahasa lah, itu kan nasionalis. Jadi kita berdiri di atas kaki sendiri gitu loh. Ya sekarang bagaimana untuk generasi muda atau anak-anak sekarang gitu loh, apa paham dengan sejarah itu. Jadi saya ya mohon maaf sering mengatakan ada tolol, tego, gombal, dua boleh mohon maaf, hingga dari rekan kita menambahkan dengan tololisasi, gombalisasi. Nah ini kan sudah meregenerasi dan ini bahaya dan harus dihentikan. Jadi sejauh mana keberanian presiden yang baru dilantik untuk memecahkan kerumitan itu terkait pelanggaran-pelanggaran ya yang terjadi gitu. Ayo apalagi. Oke, saya ingin kembali ke masalah gratifikasi maupun korupsi yang dilakukan oleh mantan MA yang menjadi mafia peradilan. Mereka bisa mengumpulkan hampir 1 triliun. Adakah kemungkinan bahwa orang-orang seperti ini ada 1.000 orang? Jika 1.000 orang ada 1.000 triliun, jika undang-undang korupsi, gratifikasi tidak dirubah dan tidak memiskinkan pelaku dan mendistribusikan kekayaan yang mandek, otomatis dari hasil seperti ini kan tidak bisa digunakan seenaknya oleh para pengumpul gratifikasi, para koruptor ini. Kalau tidak dirampas oleh negara dan digunakan untuk kemaslahatan rakyat, kan ekonomi kita jadi sangat rendah dan sangat memiskinkan rakyat. Itulah dampak korupsi. Gimana pendapat Mas Eko terkait dengan perampasan aset para koruptor ini? Ya kan sudah jadikan super legnas ya, legislasi nasional, tapi sampai sekarang kan belum diterbitkan atau disahkan seperti itu ya. Tuntutan kemarin waktu May Day saya sempat orasikan gitu ya itu cepat disahkan gitu ya, tergantung keberanian itu aja dari DPR RI dan presiden ya semoga aja cepat disahkan itu undang-undang perampasan aset koruptor yang sampai katakan tadi ya kembali lagi kalau untuk maklar kasus ini tidak hanya di Mahkamah Agung ya, semua institusi ya. Kalau
sampai katakan tadi ada 1.000, ya bisa lebih. Bayangkan ya, dari hal yang kecil, menengah hingga yang tertinggi, ya kita ketahui uangnya ya uang seperti itu ya, dari korupsi. Ya selalu saya katakan kalau nggak jadi pejabat, nggak korupsi, nggak asik. Nah ini kan jadi tradisi. Dan ini bahaya dan harus dihentikan. Harus ada tindakan yang benar-benar itu penegakan harus terkait supremasi hukum gitu loh. Nah ini yang terjadi selama ini tidak ada perubahan. Ya apa artinya kita memiliki seorang presiden, seorang ketua wakil rakyat atau DPR seperti itu ya, untuk satu orang aja bisa menimbun ya dari uang yang berjumlah miliaran, 120 miliar saya katakan kan, dari berbagai kasus ya, ini kasus-kasus yang lainnya ya. Nah inilah, jadi sekali lagi tidak kekal, dan setiap apapun yang kita lakukan pasti ada pertanggungjawaban seperti itu. Jadi terkait bagaimana untuk perbaikan di institusi kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman itu yang kita ketahui ini kan persoalan-persoalan ini kan selalu saja ini tidak ada keadilan ya terhadap rakyat atau masyarakat menengah ke bawah atau miskin gitu. Ya ini yang terjadi sekarang sudah marak judi online, tidak hanya narkoba. Lah ini kan sudah berbahaya sekali lagi kalau dikatakan darurat. Ya segala sistemnya sudah darurat begitu. Lah selalu kita pernah mengatakan kepada ayo revolusi gitu loh. Revolusi tidak harus kita itu mengorbankan atau banyak korban jiwa, bukan itu maknanya gitu. Dan kita ini sudah nggak percaya dengan hutang negara ya, dan ditinggalkan oleh presiden yang kemarin. Lah bagaimana, berani nggak untuk menangkap atau mengadili presiden yang sekali lagi pulang ke Solo itu kalau memang betul-betul banyak pelanggaran terkait dari nyawa dosanya yang menjadi 18 ya, saya nggak mengurai itu ya, kita udahlah serahkan kepada jabat atau yang memiliki kewenangan ya. Ini pun terkait kredibilitas, akuntabilitas, dan integritas ya, yang terpenting itu agar masyarakat ini percaya gitu. Jadi apalagi lupa tadi. Oke, terima kasih Mas Eko atas perbincangan kita hari ini. Ya, Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk publik. Ya sekali lagi kita katakan, sampaikan ini melalui platformnya YouTube atau media yang lainnya, kita nggak ada banyak, tapi terus ya. Kita ini kemarin kan kita berjudul saya berteriak gitu. Artinya berteriak itu ada teriakan-teriakan yang memang kita ketahui ya. Ya banyak lah kalau kita menyikapi suatu hal atau suatu persoalan yang tengah terjadi menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara gitu loh. Makanya saya dalam setiap aksi harus melakukan aksi atau demonstrasi atau mendeklarasi ya, nanti jualan lagi. Yang kita ketahui setiap ada deklarasi ya closingnya seperti itu ya, ada bargaining, menawar posisi, terus terkait money juga, uang lah, seperti itu ya. Saya nggak mau lah kalau kita berekspresi di media manapun yang menjadi saluran yang bisa kita manfaatkan ya
untuk apa ya, kita begini loh, kita berbicara ini, saya percaya bisa mewakili apa yang menjadi naluri ya, saudara-saudara kita yang lainnya gitu, seperti itu. Jadi sekali lagi harus ada perbaikan ini ke depan. Kita nggak tahu ya presiden ini ya, kalau saya berbicara nanti terlalu apa detail ya kita ini siapa gitu, kita ini disibukkan dengan apa ya, urusan dapur aja terus gitu yang menuntut kita gitu. Jadi nggak sempat ya untuk mengurusi yang lainnya yang kita ketahui kekayaan sumber daya alam harum seperti itu. Saat ini aduh capek saya berbicara itu untuk calon tunggal ini aja juga sepertinya marah. Saya nggak tahu maksud tujuannya rekan-rekan, kawan-kawan, saudara-saudara kita kalau memang berjuang untuk seluruh rakyat ya saya dukung, saya support, dan gitu ya. Jangan ini dijadikan momen untuk mencari uang gitu loh demi perut dan alat kelaminnya sendiri. Lah ini kan yang terjadi gitu loh. Ya udahlah. Ya ini kan produknya rezim yang kemarin, dan kalau untuk menuntut untuk rezim ini kan semua kan sudah ada ketetapan gitu loh. Ini nggak bisa kesandera semuanya. Dan saya ingin pertanyakan, adakah dari sekian banyak partai politik, ada 18 partai politik ya nasional dan 6 partai politik lokal yang di Aceh, adakah satu partai politik yang tidak melakukan korupsi? Gitu loh. Ya kita ketahui lah, kalau berbicara anggaran ya partai politik yang menikmati, apa partai politik mewakili aspirasi, mewakili dari sekian jeritan ya, jeritan hati masyarakat. Coba tanyakan kepada seluruh lapisan masyarakat gitu, seperti itu. Jadi ini yang terjadi, sama halnya dengan banyaknya ya, jumlah LSM atau ormas sudah banyak yang menyimpang gitu ya. Kita ketahui lembaga swadaya masyarakat, apa sih swadaya itu, kita harus perhatikan. Tapi kan ini seperti wadahnya orang-orang yang gak jelas ya, mohon maaf ya, mohon maaf. Baik, tapi saya nggak menstigmakan ya, dan paham aja stigma, tidak, saya hanya mengkritisi. Semestinya bagaimana swadaya terkait ormas. Lah ini yang terjadi berantakan dari semuanya terkait Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan ini seperti apa ya. Terus partai politiknya ya seperti kita ketahui lah ya, ketua umumnya siapa ya, itu kan udah jelas basicnya lah, pengusaha lah. Itu tidak ubahnya seperti perseroan aja lah, perusahaan.